Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfadila Ramadhani, nomor absen 24 dari kelas 1044. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Macam-macam daur biogeokimia, antara lain daur air, daur karbon, daur fosfor, daur nitrogen, daur sulfur. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Proses terjadinya siklus hidrologi. Dalam proses terjadinya siklus hidrologi, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu 1. Evaporasi. Tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Siklus ini merupakan tahapan di mana terjadinya penguapan air yang berada di sungai, danau, hingga laut. Penguapan air yang terjadi karena panasnya sinar matahari. Ini akan menimbulkan efek naiknya molekul air menjadi gas ke atas atmosfer. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. 2. Transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung, melainkan juga yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Prosesnya sebenarnya tak jauh berbeda dengan proses evaporasi, hanya saja asalnya saja yang berbeda karena proses penguapan air terjadi pada makhluk hidup. 3. Evotranspirasi. Evotranspirasi merupakan sebuah proses menggabungkan tahapan transpirasi dan evaporasi. Jadi pada tahapan ini air akan menguap. Jumlah air yang menguap tentunya akan mempengaruhi jumlah air yang terangkat ke atas. 4. Sublimasi. Tahapan penguapan air lainnya adalah sublimasi. Tahapan ini merupakan perubahan molekul air menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer bumi. Tapi penguapan yang terjadi merupakan perubahan es yang ada di kutub utara sehingga tidak melewati proses air. Semua kondensasi. Tahapan selanjutnya adalah kondensasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana air yang telah menguap akan berubah menjadi partikel es. Partikel es ini sangat kecil dan terbentuk berdasarkan siklus karbon. Ada siklus biokimia di mana karbon dipergunakan antara atmosfer. Ada tahapan siklus hidrologi atmosfer bumi yang hanya terjadi pada siklus hidrologi panjang. Pada tahapan pertama yang diperpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena adanya angin. Tersebut adalah yang akan membuat awan berpindah dari lautan ke daratan. Begitu pun sebaliknya. 7. Presipitasi merupakan proses terjadinya hujan yang diakibatkan oleh beratnya uap air yang ada di awan sehingga tidak kuat lagi ditampung hingga berakhir pada timbulnya titik air, titik salju, hingga titik es. Tahapan runoff. Runoff merupakan tahapan siklus hidrologi di mana air keluar dari tanah atau permukaannya dan kembali mengalir menuju ke laut sebagai tujuan akhir. Setelah mencapai lautan, maka akan terjadi evaporasi dan proses siklus air yang lainnya. 9. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air permukaan bumi menuju lapisan bawah dan melewati permukaan tanah hingga akhirnya mengumpulkan dan menjadi air bawah tanah. Tahapan infiltrasi ini berkaitan dengan persediaan air sumur hingga air tanah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 10. Konduksi. Tahapan yang terakhir adalah konduksi. Konduksi merupakan pemanasan dengan cara bersinggungan langsung dengan suatu objek. Pemanasan terjadi karena molekul udara yang berada di dekat permukaan bumi.
Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon bertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terjadi 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, lautan, dan sedimen. Dalam atmosfer, unsur karbon berupa senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida (CO2). Senyawa karbon dioksida tidak mengalami degradadan akan berubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Sebagian senyawa organik dalam tubuh produsen digunakan untuk aktivitas fisiologi seperti respirasi, dan sebagian lainnya ditransfer ke konsumen melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Apabila produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik akan diuraikan oleh pengurai yang akan membebaskan CO2 ke udara atau ke air. Bahan organik yang ada di tubuh organisme dapat berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan CO2 ke udara. Di dalam air, CO2 berlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat H2CO3. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur membentuk ion bikarbonat HCO3- dan karbonat CO32-. Ion bikarbonat merupakan sumber CO2 bagi organisme perairan. Organisme halus bercangkang membuat bahan cangkang kalsium bikarbonat dengan memanfaatkan kalsium dan CO2 yang terlalu dalam air. Jika hewan tersebut mati, cangkang akan hancur dan membebaskan CO2 ke udara. Siklus fosfor adalah siklus biokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dan tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Tahapan proses siklus fosfor. 1. Pelapukan batu. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, maka pertemuan dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh batuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuh dengan air hujan akan melepas ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu-waktu. 2. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Setelah fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Tanaman ini nantinya juga meningkat untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Hewan herbivora kemungkinan masih dimakan oleh hewan omnivora. Juga kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer. Fosfat kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. 4. Bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. 5. Fosfor. Dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan, dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu.
Proses nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam produk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun biologis. Proses daur nitrogen. Satu, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. 2. Nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. 3. Asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen organik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dari nitrat. Amonifikasi adalah proses sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk samping. 5. Denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen dan sifat nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Daur ulang sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kemudian menjadi hidrogen sulfida lagi. Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Kemudian gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa merubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembusukan seperti Escherichia sp, Necrospora sp, Proteus sp, serta Aspergillus sp. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio desulfuricans, Desulfovibrio, serta Aerobacter merupakan organisme pengurai yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta senyawa-senyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara serta polusi air. Unsur gas seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Thiobacillus thiocsidans serta Thiobacillus denitrificans menjadi SO4.